dengan saya Saiful Rahman. Di video kali ini saya masih membahas tentang aktuator mekanik. Yang mana di sini saya akan membahas tentang gear atau roda gigi. Ya, setelah di video sebelumnya saya membahas tentang sejarah gear dan jenis-jenis gear, kali ini saya akan membahas tentang terminologi gear. Nah, seperti yang kita tahu bahwa roda gigi sering kita jumpai dalam berbagai jenis mesin. Nah, pada sistem transmisi kita akan menemukan yang namanya gear atau roda gigi. Nah, roda gigi ini merupakan elemen mesin yang digunakan untuk memindahkan daya dan putaran dari satu poros ke poros lain, nah, tanpa terjadinya slip. Nah, kenapa dalam dunia otomotif lebih menggunakan sistem transmisi roda gigi? Nah, karena dalam sistem transmisi roda gigi itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah efisiensinya yang sangat tinggi. Yang kedua, dalam menggunakan roda gigi itu kehandalan dalam operasional. Dan yang ketiga itu tidak mudah rusak juga. Yang keempat dapat meneruskan daya putar yang tinggi. Dan yang kelima itu kemudahan meneruskan pengoperasian. Jadi kemudahan dalam pengoperasian dan perawatan. Nah, kita sebagai seorang engineer tentu harus memahami gear atau roda gigi ini. Kenapa? Karena kita berperan sebagai engineer, yang mana engineer memiliki arti adalah seseorang yang memenuhi standar keilmuan yang lebih spesifik. Jadi kita dituntut untuk memiliki keahlian yang untuk mendesain, untuk merancang dalam sebuah sistem atau produk yang baru. Tidak menutup kemungkinan seperti roda gigi. Nah, bahkan pada kondisi tertentu, kita sebagai seorang engineer itu dituntut untuk melakukan improvement terhadap sebuah equipment atau sistem-sistem yang ada. Nah, bagaimana kita melakukan improvement kalau kita tidak memahami apa yang mau diimprove? Nah, terutama di sini mengenai roda gigi. Nah, jadi kembali ke materi tentang terminologi gear atau roda gigi, yang mana di sini kita mempelajari bagian-bagian dari gear itu sendiri. Nah, setelah kita memahami bagian-bagian gear, baru kita ke perancangan gear. Nah, dalam terminologi gear ada bagian-bagian bagian-bagian dalam gear itu diantaranya adalah pitch circle. Nah, jadi kalau dilihat pada gambar, pitch circle itu adalah lingkaran hayal yang menggelinding tanpa terjadinya slip. Nah, lingkaran ini merupakan dasar untuk memberikan ukuran roda gigi, seperti tebal gigi, terus jarak antar gigi, dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa pitch circle itu adalah bisa menjadikan acuan antara jarak gigi. Yang kedua itu adalah merupakan diameter dari lingkaran pitch. Nah, yang berikutnya adalah jumlah gigi persatuan pitch diameter.
berikutnya itu ada namanya circular pitch. Nah, kalau dilihat dari gambar, circular pitch itu adalah yang jarak ini nih, roda gigi antar ini ke sini. Nah, circular pitch ini adalah jarak sepasang lingkaran pitch antara profil dua gigi yang namanya berdekatan atau keliling lingkaran pitch dibagi dengan jumlah gigi atau gear. Nah, yang ketiga itu ada addendum. Nah, kalau berbicara addendum yaitu adalah dari circular pitch ke ini namanya topland. Nah, addendum ini adalah jarak antara lingkaran kepala dengan lingkaran pitch. Nah, ini diukur dalam arah radial. Nah, yang keempat itu adalah dedendum. Kalau tadi addendum, nah ini dedendum. Nah, kalau dedendum dari circular pitch ke bottom land. Nah, ini dedendum ini adalah jarak antara lingkaran pitch dengan lingkaran kaki yang diukur dalam arah radial. Nah, berikutnya adalah ada yang namanya working depth. Nah, working depth itu adalah jumlah jari-jari lingkaran kepala dari sepasang roda gigi yang berkontak dikurangi dengan jarak poros. Nah, yang keenam itu adalah clearance circle. Nah, clearance circle itu adalah bagian yang ini nih. Nah, clearance circle adalah yang bersinggungan dengan lingkaran addendum dari gigi yang terpasang. Nah, yang ketujuh itu adalah pitch point. Nah, kalau pitch point itu adalah titik singgung dari lingkaran pitch dari sepasang roda gigi yang berkontak, yang juga merupakan titik potong antara garis kerja dan garis pusat. Yang 8 itu adalah operating pitch circle atau lingkaran-lingkaran singgung dari sepasang roda gigi. Nah, jadi roda gigi ini dibuat berpasangan, tidak dibuat satu seperti ini, pasti ada pasangannya. Nah, operating pitch circle ini adalah lingkaran singgung dari sepasang roda gigi yang berkontak dan jarak porosnya yang menyimpang dari jarak poros yang secara teoritis itu benar. Nah, kalau tadi ada addendum dan dedendum, di sini juga ada yang namanya addendum circle. Nah, itu adalah lingkaran kepala gigi. Lingkaran kepala gigi itu yang membatasi gigi. Sedangkan dedendum circle adalah lingkaran kaki gigi. Ini ya, lingkaran kaki gigi yang membatasi kaki gigi. Nah, yang ke-11 itu ada yang namanya width of space atau width of space. Nah, tebal ruangan antara roda gigi diukur sepanjang lingkaran pitch. Nah, yang ke-12 itu adalah pressure angle atau sudut tekan sudut tekan. Nah, sudut yang dibentuk dari garis normal dengan kemiringan dari sisi kepala gigi gear tersebut. Yang ke-13 ada yang namanya total depth. Nah, total depth itu adalah kedalaman total jumlah dari addendum dan dedendum. Sedangkan yang ke-14 ada tooth thickness, atau tebal gigi. Nah, tebal gigi.
atau lebar gigi juga bisa diukur. Nah ini diukur itu sepanjang lingkaran pitch, nih. Yang ke-15 adalah tooth space. Nah, lebar ruang ukuran atau ruang dua gigi sepasang lingkaran pitch gini, maksudnya tooth space itu adalah lebar ruang gitu. Jadi ukuran antara dua gigi sepanjang lingkaran pitch. Nah, yang ke-16 itu ada yang namanya black class. Nah, black class itu adalah selisih antara tebal gigi dengan lebar ruang. Sedangkan yang ke-17 itu ada yang namanya face of tooth, atau sisi kepala permukaan gigi atas, di atas lingkaran pitch. Nah, sedangkan yang ke-18 ada yang namanya plane of tooth. Nah, plane of tooth adalah sisi kaki permukaan gigi di bawah lingkaran pitch. Nah, yang 19 ada namanya top line atau puncak kepala. Nah, permukaan di puncak gigi. Nah, berikutnya itu ada yang namanya face width, atau lebar gigi, kedalaman gigi diukur sejajar sumbunya. Nah, yang ke-21 itu ada yang namanya modul gigi. Nah, dalam modul gigi, perbandingan antara diameter lingkaran pitch dalam milimeter dengan jumlah gigi biasanya dinotasikan dengan persamaan M sama dengan D 0 per dibagi Z. Nah, itulah bagian-bagian dari atau terminologi gear. Nah, setelah kita membahas atau memahami tentang terminologi gear, baru kita membahas ke perancangan. Nah, dalam perancangan roda gigi atau gear ini, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah gaya yang bekerja pada arah putaran roda gigi. Jadi gaya yang bekerja pada arah putaran roda gigi, untuk mendapatkan nilai gaya yang bekerja pada arah putaran bisa dengan menggunakan rumus Ft per Fn kali cos alfa B. Nah, jadi kalau Ft itu dimana Ft itu adalah gaya tangan sial, sedangkan Fn adalah tekanan normal pada permukaan gigi, dan alfa B adalah sudut tekanan kerja. Nah, berikutnya adalah kecepatan keliling. Nah, untuk mengetahui kecepatan keliling itu bisa dengan menggunakan rumus V sama dengan P kali dB1 dikali N1 dibagi 60 kali 1000. Nah, dimana V adalah kecepatan keliling dengan satuan m per s atau meter second, dan dB1 adalah diameter jarak bagi atau satuannya dengan menggunakan satuan milimeter, dan N1 adalah rpm. Jadi kalau menemukan satuan N1 itu adalah rpm. Nah, itu dalam satuan meter per second. Nah, yang berikutnya ada yang namanya untuk perancangan gigi itu adalah hubungan antara daya yang ditransmisikan P atau KW, daya tangan sial Ft, dan kecepatan keliling V sama dengan P atau meter per second. Nah, itu bisa dengan
rumusnya itu adalah P sama dengan Ft dikali V dibagi 102, yang mana P adalah daya atau kW, Ft adalah gaya tangensial atau dengan kesatuan kilogram, dan V kecepatan keliling dengan meter per second. Nah, yang keempat itu ada yang harus kita pelajari, itu adalah beban gaya tangensial pada puncak. Nah, untuk mengetahui beban gaya tangensial itu bisa dengan menggunakan rumus sigma B sama dengan Ft dikali L dibagi B kali H pangkat 2 per 6, atau untuk mencari Ft bisa dengan untuk mencari Ft itu bisa dengan sama dengan sigma B dikali B dan dikali B2 per 6L. Nah, lalu untuk mencari tegangan lentur, nah yang kelima itu adalah tegangan lentur yang diizinkan. Nah, untuk menemukan tegangan lentur yang diinginkan itu bisa dengan menggunakan rumus sigma A sama dengan F per B dibagi M dikali Y dan dikali F per V. Nah, yang mana satuannya itu adalah sigma A itu adalah tegangan lentur dengan satuan kilogram atau meter persegi, milimeter persegi, dengan Fb adalah beban lentur dengan satuan kilogram, dan ini adalah faktor bentuk gigi, dan Fv adalah faktor dinamis. Nah, dan yang keenam adalah beban permukaan yang diizinkan. Nah, untuk menemukan atau mendapatkan nilai dari beban permukaan yang diinginkan itu bisa dengan rumus F aksen H sama dengan F P dikali KH dikali D01 dan dikali DZ2 dan dibagi Z1 ditambah Z2, di mana satuan itu adalah KH faktor tegangan kontak dan D1 diameter lingkaran jarak. Yang ke D1 itu adalah jumlah roda gigi 1 dan Z2 adalah jumlah roda gigi 2. Nah, yang berikutnya itu adalah faktor tegangan kontak yang diizinkan. Nah, itu untuk mencarinya itu bisa dengan rumus K sama dengan 2 dikali Fp dikali KH, yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa KH itu adalah faktor tegangan kontak dan Fv adalah faktor dinamis. Nah, yang berikutnya itu adalah beban permukaan yang diizinkan persatuan lebar F1H atau kilogram per milimeter. Nah, ini bisa dengan rumus F aksen H sama dengan Fv dikali KH dikali D01 dikali 2Z2 dibagi 2Z1 dan ditambah Z2. Nah, dimana K adalah faktor tegangan, D1 adalah diameter lingkaran jarak, Z1 adalah jumlah roda gigi, dan Z2 adalah jumlah roda gigi 2. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat khususnya buat saya pribadi, umumnya buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.